Halo teman-teman, developer pinjol banyak yang brutal, OJK lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari yang namanya dosa riba, dan bisa mendapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas khusus tentang OJK yang melakukan beberapa macam hal untuk melindungi kita dari yang namanya penagihan developer yang mulai brutal dari hari ke hari. Nah, OJK sudah menyangkap sinyal ini ya teman. Banyak sekali aduan masyarakat tentang penagihan developer. Nah, tercatat ada 6.000 aduan masyarakat tentang pinjaman online. Nah, khusus untuk penagihan developer itu ada sekitar 3.300 perilaku penagihan pinjaman online yang menyalahi aturan OJK. Nah, OJK langsung bertindak tegas ya teman untuk bisa memberikan peringatan kepada pinjaman online atau developer yang bersangkutan. Jadi OJK tidak tinggal diam tentang masalah ini, dan juga OJK telah merilis beberapa aturan-aturan yang melindungi kita dari penagihan developer. Yang pertama, yang namanya developer tidak boleh mengintimidasi, berperilaku kasar atau melakukan kata-kata kasar kepada kita. Dan juga wajib hukumnya untuk sesuai dengan SOP, yaitu ramah tamah kepada kita, dan tugasnya cuma memperingatkan kita sebagai nasabah bakal baik untuk bisa membayar tagihan, itu saja, tidak lebih dari itu. Dan juga untuk waktu penagihan sudah ditetapkan OJK jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi umpamanya developer melakukan hal-hal atau waktu penagihan yang tidak sesuai ketentuan dari OJK, teman-teman bisa langsung usir saja dan laporkan ke pihak OJK. Nah, di deskripsi saya sudah ada WA dari OJK, email pengaduan dari OJK, jadi ada banyak cara untuk menanggulang ini. Jadi teman-teman tidak perlu was-was atau tidak perlu takut yang namanya penagihan developer. Semua sudah ada undang-undangnya yang mengatur, ada SOP atau aturan dari OJK yang mengatur tentang ini. Tapi OJK juga menangkap bahwa ada banyak nasabah yang sengaja melakukan one prestasi atau gagal bayar. Nah, itu tidak dibenarkan ya teman. Kalau kita ada utang itu wajib untuk membayar. OJK menekankan ini. Jadi kita tidak hanya melakukan yang namanya pinjam, tapi kita harus bayar, dan itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang melakukan pinjaman. Jadi OJK menekankan ini. Jadi OJK tidak serta-merta melindungi kita atau membebaskan kita dari yang namanya penagihan developer, tapi menyuruh kita kalau kita punya uang kita harus membayar tagihan karena itu adalah tanggung jawab kita. Terus bagaimana kalau kita nggak punya uang sepeser pun bang? Nah, teman-teman coba untuk fokus pada diri teman-teman, tidak usah memikirkan ini dipikirkan nanti saja. Yang teman-teman harus fokus pada mencari lubang-lubang pendapatan dulu untuk pembayaran pinjaman online dapat di lain hari pada saat ekonomi teman-teman sudah membaik. Nah, OJK juga menggarisbawahi jika sampai galbay itu pertama harus ada surat peringatan. Itu wajib ya teman. Kalau sampai pertama langsung disamperin developer dan menagih, itu tidak sesuai ketentuan dari OJK. Jadi pertama itu ada surat peringatan terlebih dahulu. Nah, jika umpamanya surat peringatan tidak digubris, maka akan datang developer yang menagih. Nah, itu juga tidak serta-merta datang ya teman. Ada klasifikasi atau ciri-ciri yang bisa teman-teman dapatkan kalau umpamanya ditagih. Yang pertama, nominalnya harus besar. Yang kedua, domisilinya di kota atau tempat-tempat yang ramai. Kalau teman-teman di pegunungan atau di pelosok desa, kemungkinan besar tidak akan ditagih oleh yang namanya developer, karena mungkin akan rugi di ongkos ke rumah teman-teman ya teman, karena akses jalan atau akses menuju tempat rumah teman-teman itu sulit. Jadi developer juga males untuk menagih teman-teman, apalagi jika nominal pinjamannya cuma sedikit, developer tambah males lagi ya teman. Jadi umpamanya developer meluangkan waktu ke rumah teman-teman 1 hari, perjalanan 2 jam, tapi utangnya cuma 200.000, 300.000, itu tidak sesuai dengan apa yang akan developer dapatkan, karena developer juga punya target harian. Nah, target harian ini harus dipenuhi. Jadi 1 hari itu minimal 10-15 rumah harus datangi. Kalau cuma menyempatkan ke rumah teman-teman itu akan memakan kos, makan waktu, dan mungkin tidak akan teman-teman bayar. Jadi developer juga mikirnya sampai ke arah sini. Jadi tidak perlu khawatir buat teman-teman yang punya pinjaman kecil
atau di pelosok desa, ini kemungkinan besar tidak akan didatangi oleh yang namanya debt collector. Nah, sekali lagi OJK menegaskan bahwa tidak akan melindungi nasabah yang nakal ya teman. Jadi jika umpamanya kita punya utang, itu kalau kita punya rezeki harus dibayar, tidak boleh mangkir atau galbay gagal bayar. Itu tidak disarankan oleh OJK, kecuali jika teman-teman sudah mentok nggak punya uang sedikit peser pun, teman-teman galbaykan saja nggak apa-apa, karena ini cuma hukum perdata bukan pidana. Jadi teman-teman bebas dari yang namanya hukum pidana atau yang sejenisnya yang menyangkut tentang penjara, tentang apa-apa yang menyangkut tentang hukum pidana. Jadi teman-teman bebas seperti itu ya teman. Nah, itu saja sekilas video saya tentang langkah-langkah dari OJK yang melindungi kita sebagai nasabah galbay dari penagihan debt collector yang brutal. Semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi, mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.